Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Dian. Mari Bu, silakan masuk Bu. Iya, terima kasih Bu Yus. Pada lagi ngapain ini? Ini Bu lagi ngerjain tugas buat besok, persiapan untuk masuk kelas ya kan. Lagi ngerancang-rancang juga nih media ajarnya. Oh, terima kasih Bu Yus ya sudah mengizinkan saya masuk ke ruangan Bu Yus hari ini. Maaf ini Bu Yus mengganggu waktunya sebentar. Apakah Bu Yus? Nggak mengganggu, biasa Bu, aman. Alhamdulillah, kalau tidak mengganggu, alhamdulillah. Apakah Bu Yus ada waktu sebentar? Saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Yus sedikit. Oh banyak dong waktunya. Kebetulan pun hari ini Bu Yus nggak terlalu sibuk, jadi nggak terlalu banyak kegiatan. Kayaknya Bu Mardiani kayak kepikiran gitu ya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu nggak Bu ya? Waduh Bu Yus, Masya Allah Bu Yus, kayak mana ya? Saya akhir-akhir ini kepikiran sekali nih Bu Yus. Kenapa? Akhir-akhir ini saya merasa sangat-sangat dilema nih Bu Yus nih. Perasaan gimana ya? Rasanya besar sekali masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini Bu Yus. Kayaknya memang betul-betul kepikiran nih. Ayo dong Bu, bisa diceritakan untuk permasalahan Ibu. Namun sebelumnya saya ingin tahu nih, tujuan Ibu mengadakan diskusi hari ini dengan Bu Yus itu untuk apa sih? Apa sih yang Ibu harapkan? Maksudnya setelah diskusi ini Ibu mengharapkan apa, seperti apa gitu. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan. Tadi kan ada permasalahan gitu kan. Mungkin dari permasalahan Ibu, Ibu ingin nanti setelah diskusi dengan Ibu Yus nih, nanti saya harus bisa seperti ini, kayak gitu. Kira-kira apa sih? Begini Bu Yus, saya kan berharap nanti setelah diskusi ini mendapatkan pencerahan terhadap masalah yang saya hadapi, dan saya mampu meningkatkan semangat peserta didik saya, khususnya dalam mengerjakan tugasnya Bu Yus. Karena saya lihat siswa saya itu setiap saya memberikan tugas, itu ada beberapa orang yang tidak mengerjakan. Jadi saya ingin setelah nanti diskusi ini, saya berharap bisa saya pecahkan masalah ini. Saya mendapatkan solusi gitu. Oh begitu ya Bu Dian ya. Jadi kalau misalnya Ibu sudah punya tujuan nanti setelah diskusi ini, udah ini apa namanya, maksudnya kalau seandainya nanti diskusi ini berjalan dengan baik, ya alhamdulillah gitu Bu ya. Harapan Ibu semoga terwujud kayak gitu. Nah di sini saya ingin mendengar nih, coba dong ceritakan permasalahannya itu yang sebenarnya itu seperti apa? Silakan Ibu. Ya begini Bu Yus, akhir-akhir ini ada siswa di kelas saya, setiap saya memberikan tugas gitu ya, setiap saya memberikan tugas latihan, itu dari 28 orang siswa, ada sekitar 7 sampai 8 orang siswa itu selalu terlambat mengerjakan tugas, Bu. Tidak pernah tepat waktu. Padahal di awal pembelajaran saya selalu mengingatkan, ya kan? Selalu saya ingatkan, "Nak, silakan dikerjakan tugasnya. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan." Selalu saya ingatkan. Pokoknya setiap saya berikan tugas itu di awal pembelajaran, selalu saya ingatkan supaya mereka mengerjakan tugas yang saya berikan. Karena dengan mereka mengerjakan tugas ini itu sebagai bahan refleksi juga bagi saya
sejauh mana mereka memahami materi yang saya berikan gitu, Bu. Nah, namun pada kenyataannya siswa saya ini berharap tugas yang saya berikan ini, Bu, mereka pinginnya itu dibawa pulang, Bu, untuk dikerjakan di rumah gitu. Jadi mereka mencari istilahnya kan mencari apa namanya, mencari kesempatan ya, jadi berlama-lama, mungkin ada yang lihat ke sana, lihat kemari. Pokoknya pinginnya mereka tugas yang diberikan di kelas itu yang harusnya dikerjakan harus siap di kelas, mereka pinginnya dibawa pulang ke rumah, ingin mengerjakan di rumah. Jadi kan Bu Yu kan tidak mungkin ya, saya pikir kan tidak mungkin setiap saya masuk gitu ya kan, setiap saya berikan tugas gitu, selalu mereka tidak menyelesaikan di sekolah, selalu pinginnya bawa pulang ke rumah gitu Bu Yus. Jadi saya gimana ya, jadi kepikiran kenapa gitu, apa, ada masalah dengan saya gitu. Oh Ya Bu gitu Yus. ya Bu ya. Oh gitu ya 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 ya. Luar biasa peserta didiknya ya. Mungkin kadang kepikiran sama anak kita tuh kalau di rumah enak loh, ada mama, ada ayah, mungkin tempat dia nanya gitu ya. Nah, di sini kan Bu, saya dapat memahami dari permasalahan Ibu. Namun di sini saya ingin tahu nih, apa di pembelajaran Ibu aja, mungkin saat Ibu masuk aja atau mungkin di semua mapel anak-anak itu yang cenderung seperti itu Bu. Sebenarnya tidak Bu Yus, karena kan, saya, nanya juga sama beberapa orang guru yang mengajar di kelas tersebut, ketika diberikan tugas yang lain mereka mengerjakan. Nah, namun ketika saya berikan soal latihan matematika, mereka tidak mengerjakan gitu Bu, hanya pelajaran saya aja gitu. Kira-kira kenapa ya? Oh, biasanya kan Ibu sudah lihat pelajaran orang lain, peserta didiknya cepat-cepat ngumpulin tugasnya kayak gitu ya, nggak nunggu harus dibuat PR. Kemudian apa kalau di pembelajaran saya kenapa ya? Ibu pegang pelajaran apa Ibu? Saya matematika Bu. Oh matematika yang memang pembelajaran yang terkadang menakutkan. Aduh ya Bu. Sebenarnya kan Iya. kalau matematika kan memang kadang kurang disukai oleh peserta didik ya Bu ya. Namun di sini saya ingin tahu nih Bu, kira-kira yang menyebabkan anak nggak suka dengan itu, dengan pembelajaran Ibu harus berlama-lama dia itu mau sampai mau dijadikan PR itu, pernah nggak Ibu pikir kira-kira penyebabnya apa? Kenapa bisa terjadi seperti ini kayak gitu? Ada nggak sih Bu? Kalau itu sih saya belum tahu pasti Bu Yus ya, tetapi, pernah saya perhatikan itu di beberapa pelajaran, ada gitu, pelajaran IPS, kemudian ada pelajaran bahasa Indonesia, itu mereka juga terlihat, kurang antusias gitu Bu Yus. Sebagian mungkin terlihat aktif, tapi sebagian besarnya juga, siswanya terlihat pasif gitu, bahkan ada yang menyendiri gitu. Kemudian ada yang lari ke sana, lari kemari, kemudian ada yang bermain sendiri gitu, Bu Yus. Terlalu asyik sendiri kok gitu Bu Dian ya? Iya, benar benar. Oh luar biasa berarti ya. Di kelas 4 Ibu? Iya. Di kelas 4. Ini Bu, kan Ibu udah lihat nih kan, mungkin saat siswa kurang antusias tuh ada nggak apa mungkin upaya-upaya dari Ibu supaya peserta didik saya ini nanti semangat dia belajarnya. Apa sih upaya yang pernah Ibu lakukan pada saat itu? Mungkin bisa Ibu ceritakan. Ya, sebenarnya kan, pada waktu itu Bu Yus, saya sudah menampilkan, media pembelajaran yang maaf Bu ya, Iya, bervariasi gitu. silakan minum dulu Bu. Ya nggak apa-apa, memang lagi kurang sehat Bu Yus. Karena Ya, kepikiran sama peserta didiknya. mungkin kelelahan sedikit Bu Yus ya, gini Bu Yus, sebenarnya selama ini saya sudah, mencoba melakukan pembelajaran dengan berbagai media juga. Misalnya kan, saya sajikan, metode pembelajaran yang bervariasi juga, kemudian, saya bentuk mereka dalam kelompok kecil ya, kemudian saya bagikan LKPD. Saya pikir dengan saya bentuk, kelompok kecil mereka akan lebih mudah mengerjakan, tugas yang kita berikan ya. Dan ketika saya memaparkan ataupun menjelaskan pelajaran, saya juga menampilkan, bahan ajar yang menarik gitu, Bu Yus. Tapi udah luar biasa sebenarnya ya usaha apa upaya yang Bu Dian lakukan ya. Di sini kira-kira saat Ibu menerapkan media bervariasi,
eee, apa, media yang bervariasi tentunya harus menarik siswanya ya, nggak mesti harus nanti pas latihan atau pas dibagi LKPD-nya tuh harus nunggu sampai bawa pulang ke rumah kayak gitu ya. Iya betul. Kira-kira bagaimana sih, respon dari siswa waktu Ibu buat media yang bervariasi di pembelajaran khusus matematika itu, Bu? Iya Bu Is, sebagian memang saya lihat antusias ya, siswanya sangat antusias, namun masih ada 5 sekitar ataupun 8 orang itu yang memang ya kan masih pasif gitu, yang sepertinya sulit sekali bergerak. Ya kan untuk mengerjakan LKPD aja susah. Jadi masih ada terlihat mereka tidak bersemangat gitu. Kurang walaupun kita sudah menampilkan, mereka kadang-kadang hanya duduk diam saja di sudut, kemudian kita suruh bangun juga mereka tidak mau bangun gitu. Ya kan? Jadi saya jadi kepikiran itu. Kepikiran ya? Sebenarnya bukan, kepikiran itu wajar ya, Bu. Cuma di sini kan, Ibu udah melakukan hal-hal yang memang sudah semampu Ibu gitu, supaya anak-anak bisa belajar dengan aktif, tidak pasif, dengan metode yang sudah bervariasi juga, kayak gitu kan. Cuma di sini saya, setelah Ibu tahu nih permasalahannya berarti karena siswanya, sedang tidak antusias aja, berarti seperti itu ya, Bu, ya. Nah, di sini pernah nggak Ibu mengingatkan siswa-siswa Ibu misalnya, eee, "Anak-anak kita apa gitu, gimana?" Mungkin Ibu pernah nggak Ibu ingatkan dalam segi ketika mereka pasif, ketika mereka tidak aktif, ketika mereka tidak menyelesaikan tugasnya yang memang seharusnya dikerjakan di sekolah, ada nggak Ibu ingatkan? Ya, sebenarnya, di awal pembelajaran itu ya, sebelum saya mulai pembelajaran itu, saya sudah duluan menyampaikan ya, mungkin ada tepuk semangat seperti itu kan, supaya, anak-anaknya lebih antusias gitu. Dan sebelum, mengerjakan tugas juga saya selalu menyampaikan, "Ayo semangat semuanya, ayo semangat, antusias," ya kan. Apalagi kan kalau misalnya anak kelas 4 ya, jadi, harus happy gitu. Saya udah se-happy mungkin di situ ya. Udah suaranya kan dengan suara saya yang sangat, sangat besar gitu ya. Saya pikir mereka sudah antusias gitu, tapi saya masih berharap ya, mereka itu, apa, lebih lebih maksimal gitu ya, lebih maksimal dalam mengerjakan tugas, supaya apa, supaya, ilmu yang mereka pelajari hari ini ya kan, itu bermanfaat. Jadi, dengan mereka mengerjakan tugas yang kita berikan itu kan kita bisa melihat ya hasil dari akhirnya ya, bisa Iya, kita refleksikan apakah, proses pembelajaran kita itu berhasil atau tidak. Nah, jika masih ada siswa yang mungkin tidak antusias gitu kan, istilahnya kalau udah nggak antusias pasti tidak mengerjakan tugas gitu Bu Yus iya kan? iya, betul. Iya kan? Nama aja udah nggak antusias, nggak respect gitu ya kan, nggak semangat gitu. Bagaimana dia biar, semangat untuk mengerjakan tugas gitu Bu Yus. Nah dari situ saya kan, supaya, ilmu yang mereka pelajari sebelumnya itu dapat dilihat dari, hasil jawaban mereka secara tulis, makanya saya berikan soal latihan gitu Bu Yus. Oh, begitu, Bu, ya. Tapi udah luar biasa sekali itu. Mungkin, dari sedemikian upaya yang sudah Ibu lakukan gitu ya, ada nggak sih, rencana Ibu ke depannya mungkin saya harus menambahkan pendekatan, dalam bentuk apa gitu, pendekatan pembelajaran yang lebih, berpihak kepada murid, apa kira-kira? Mungkin ada selama ini kan mungkin karena belum Ibu dapatkan kan, ini kita belum lihat kan anak-anak tuh kok masih itu, saya padahal udah buat, media variasi, udah coba ice breaking atau memberi motivasi di awal pembelajaran kayak Bu Dian tadi katakan. Tapi kok masih ada ya siswa saya yang masih mau, tugas sekolah dibawa pulang ke rumah, kayak gitu, Bu. Nah, kira-kira supaya, semua peserta didik itu bisa antusias, ada nggak, pendekatan pembelajaran yang lain yang kiranya ingin Ibu lakukan, kayak gitu? Iya.
Mungkin ya, akhir-akhir ini mungkin ya, saya terlalu sibuk mungkin dengan pekerjaan saya yang lain. Memang sih saya selama ini, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Mungkin, bisa jadi media yang saya gunakan itu belum maksimal ya, walaupun bervariasi. Nah, benar sekali yang Ibu katakan. Jadi, untuk apa namanya, untuk menarik perhatian itu mungkin tidak cukup, dengan media bervariasi saja gitu ya. Nah, jadi saya berencana juga, insyaallah nanti saya akan mencoba menggunakan metode mungkin metode cooperative learning gitu kan, based learning. Jadi, saya berkeinginan, ketika proses pembelajaran saya ingin menggunakan, metode-metode yang bervariatif gitu. Jadi, mungkin selama ini benar juga, mungkin medianya bervariasi, mungkin metode yang saya pakai itu, metode itu saja mungkin ya, medianya memang bervariasi gitu ya. Mungkin itu Iya, salah satu bisa juga, membuat siswa itu tidak antusias ya. ya. Mungkin jadi saya berencana juga, supaya siswa saya yang tadi 5 atau 8 orang tadi yang mungkin belum maksimal lah kita bilang ya, jangan kita katakan mereka, apa namanya, tidak mau mengerjakan. Mungkin, Ya, iya ya, keren, keren, keren Bu, ya, benar. mudah-mudahan dengan, saya akan berusaha nantinya menggunakan metode yang bervariatif, kemudian saya juga berkeinginan, ketika belajar itu tidak hanya di dalam kelas, nanti saya juga berencana mengajak mereka belajar di luar. Nah, kemudian juga, yang siswa yang ada 5 sampai 8 orang yang tadi yang belum mau mengerjakan tugas, juga saya nanti akan melakukan pendekatan secara individu gitu ya. Nah, ataupun, memanggil orang tuanya gitu. Itu rencana saya, mudah-mudahan nanti, rencana ini bisa tercapai gitu. Amin, amin Bu ya. Nah, oke, bagus sekali itu Bu ya. Rencana yang sudah sangat bagus. Nah, di sini Ibu Yus mau tahu nih, mulai kapan rencananya Ibu menerapkannya itu? Insyaallah, secepatnya Bu Yus ya. Karena menurut saya kalau memang kita sudah punya rencana, ya kan, kalau rencana itu kita tunda-tunda, ya itu tidak akan berjalan. Jadi karena saya sudah punya rencana, insyaallah, minggu depan ini langsung saya terapkan, langsung saya aplikasikan dengan menggunakan, pembelajaran metode yang bervariatif. Tidak hanya metode mungkin, seperti yang saya katakan tadi juga media pembelajaran yang bervariasi juga gitu, Jadi supaya ya berpihaknya pada murid gitu. iya, yang berpihak kepada murid, tidak hanya pada saya sendiri gitu ya, supaya semuanya antusias ketika pelajaran matematika yang tadinya tidak senang, yang tadinya tidak antusias, jadi semuanya ya merasa senang dengan pelajaran matematika. Iya, iya. Luar biasa Ibu. Itu langkah awal yang sangat bagus Bu Dian ya. Luar biasa. Saya salut deh sama Ibu. Ya, mudah-mudahan ke depannya jauh lebih baik ya. Semua harapan kita bisa tercapai seperti yang Ibu Dian harapkan ya. Oke, kiranya mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Iya, syukurlah, Bu Yus, gimana ya, saya yang tadinya awalnya perasaan saya itu galau ya kan, kecewa, pokoknya nggak tahulah perasaannya, yang namanya kepikiran terus ya kan, tidak hanya di sekolah, mungkin sampai ke rumah juga kepikiran, kenapa dengan anak saya gitu kan, ada beberapa siswa saya yang tidak mau mengerjakan tugas, di sekolah, apa alasannya. Nah, dengan saya hari ini mungkin ngobrol dengan Ibu Yus, ya kan sangat luar biasa ya, mungkin jadi saya sedikit lega rasanya. Alhamdulillah. Sudah mendapat istilahnya saya sudah mendapatkan solusi ya. Iya, iya. Mudah-mudahan solusi ini nanti insyaallah, langsung saya aplikasikan gitu. Oke, alhamdulillah. Semogakan ya Bu Dian ya. Iya. Nah, gimana nih komitmen Bu Dian untuk ke depannya? Saya rencananya, komitmen saya yang namanya, apa namanya, untuk meningkatkan pembelajaran kita itu, ya kan, tidak hanya cukup dengan ilmu yang sudah kita miliki. Jadi, untuk perkembangan ke depan itu saya terus akan meningkatkan motivasi saya, khususnya mungkin dalam pembelajaran, proses pembelajaran matematika, dengan cara meningkatkan, mengikuti mungkin kan, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di PMM,
kemudian mengikuti pelatihan yang yang diadakan secara online mungkin ya, secara daring yang kita kenal selama ini. Itu kan banyak sekali pelatihan-pelatihan mungkin ada pelatihan yang tentang penggunaan media, kemudian tentang penggunaan metode pembelajaran juga, kemudian cara menarik perhatian siswa kan. Itu kan sering kita ini kan. Nah, rencana saya akan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya, kemudian untuk meningkatkan antusias belajar siswa saya akan berusaha semaksimal mungkin dengan menggali potensi saya, mungkin potensinya yang sudah tenggelam yang selama ini ya, yang sudah tenggelam saya akan mencoba menggali kembali dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di secara daring maupun luring gitu Bu Yus ya. Luar biasa Ibu ya, luar biasa. Saya selalu deh sama Ibu ya. Pokoknya Ibu tetap semangat, yakin dan percaya setiap yang diawali dengan niat yang baik, insya Allah akan berhasil yang baik ya Bu Dian ya. Iya. Oke, mana Bu Dian? Ini udah senyum-senyum Bu Yus karena udah senang ya, sudah bahagia karena kan dapat semua unek-unek yang ada di pikiran saya sudah saya luar biasa. surat sama Bu Yus. Bu Yus, Alhamdulillah. terima kasih banyak ya. Saya akan berusaha untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada siswa, kemudian pendidikan yang bisa mencerdaskan siswa kita, yang siswa tadi yang tidak suka dengan matematika, saya Jadi akan suka berusaha matematika. iya betul. Saya akan Iya, berusaha Bu Dian. semaksimal mungkin Bu Yus gitu ya, supaya permasalahan ini tidak terjadi lagi. Jadi Amin. terima kasih banyak Bu Yus ya, sudah meluangkan waktu, sudah mau mendengarkan isi hati saya dan isi pikiran saya pada hari ini. Iya, luar biasa tapi Bu Dian. Saya salut deh. Maksudnya Ibu itu memang udah luar biasa berusaha namun masih punya ide-ide baru dengan terus ingin mengupgrade diri, mengikuti pelatihan gitu. Nanti jangan lupa ajak saya juga, Bu. Ya pastilah Bu Yus, karena kan kadang-kadang kita itulah ya fungsinya kita kegiatan hari ini kita berdiskusi ya. Akhirnya saya ingin menggali kembali ilmu yang sudah kita miliki mungkin sudah tenggelam ya kan dengan mengikuti berbagai pelatihan sebagai perkembangan diri kita juga. Nah, ibaratnya kita itu ilmu yang sudah ada, potensi yang udah ada pada diri, Ya, benar. kita asah kembali dengan cara menggali dari berbagai informasi supaya tujuannya nanti siswanya kita seperti apa, Bu? Yang cerdas, yang berpihak ya kan, yang mandiri ya kan, yang kreatif. Jadi enggak selalu kita tuntut, jadi mereka udah siap, kapanpun siap gitu ya, siap menghadapi tantangan gitu. Atau dimanapun berada kayak Iya, gitu. dimanapun mereka Luar biasa. sudah bisa menyesuaikan diri gitu. Oke Bu Yus, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan dengan hasil diskusi kita hari ini sangat bermanfaat khususnya bagi saya. Amin. Saya tidak tahu mau ngomong apa lagi, pokoknya sangat luar biasa. Baik, alhamdulillah. Iya, terima kasih Bu Yus, sukses selalu buat Bu Yus. Sukses juga untuk Bu Dian. Sama-sama kita ya, Bu ya. Iya, terima kasih Bu Yus ya. Terima kasih kembali Bu Dian karena Bu Dian juga sudah mau mempercayakan saya hari ini. Kita saling sharing sama-sama ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk Ibu dan juga saya pribadi dan juga untuk anak-anak kita ke depannya ya Bu. Oke, demikian Ibu ya. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Yus. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh.